Hai hai halo Stalkers. Kembali lagi dengan aku Maeswara Nurmansyah Dan aku Angeli Merika Prakosa. di Stalks Mansa Talk Show. Uh. Apa yang lagi happening di hari ini ya? Aduh, kira-kira nih kan Semansa kan terkenal dengan anak ambis nih. Oke. Nah, kan ini topiknya nih kayaknya mengarah ambis-ambis gitu gak sih? Iya, iya. Ya begitulah ya. Ya. Jujur aku nggak terlalu orang yang ambis-ambis banget. Aduh. Tapi kalau ada tugas ya udah ngerjain dah. Kalau kamu gimana? Kalau aku secara pribadi nih ya, berjalan aja sih sesuai Hmm. dengan kegiatan yang ada gitu kan, kayak nggak terlalu ambis lah. Kadang datang, kadang dan pergi aja gitu. Udah cukup. Ya gitulah ya. Ya. Kamu peminatannya mau IPS kan? Iya, Yoi, anak sama. IPS. Aku juga IPS guys. Iya. Udahlah ya, kita langsung ke topiknya ini. Iya. Kita kali ini ngundang teman-teman dari OSN ya. Kita udah mengambil dari dua OSN yang berbeda. Ada yang bisa dibilang OSN di bidang IPA dan IPS ya. Iya, bener Ya banget. kurang lebih gitulah. Kurang lebih. Oke, please welcome Gladys dan Irsa. Yuh. Halo. Hai guys. Bisa dikenalin dulu Iya, dari perkenalan diri. Gladys. Kenalin, nama aku Gladys. Di USN ini aku termasuk ikut di bidang IPS, yaitu di bidang ekonomi. Oke, nice. Kenalin, aku Irsa. Aku ikutnya di bidang matematika. Oke. Kalau kita ngomongin tentang OSN tuh yang pertama-tama nih, yang jadi sumber motivasi kamu untuk ikut OSN tuh apa sih? Iya, bener banget Iya kan. kan? OSN kan terkenal dengan anak ambis gitu Iya. kan. Jadi kok mau ikut OSN tuh kenapa sih gitu? Apalagi kan di Semansa, pelajarannya juga nggak bisa dibilang ringan ya. PR-nya numpuk setiap hari. Iya. Terus juga kok masih ikut kegiatan OSN gitu loh. Iya, Motivasinya apa nih motivasinya kira-kira? apa nih? Gladys duluan deh. Oke. Jadi, Oke. kalau aku sendiri ikut OSN itu karena buat nambah pengalaman baru aja sih. Hmm. Ya, itu Oh. aja. Kalau aku sih sebenarnya karena udah dari SD aja ikut Wis. OSN. Jadi ya udah ikut lagi. Keren. keren. Ternyata ada ya yang ambis dari SD gitu ya? Gak Iya. ambis lah. Enggak lah, jangan disebut ambis lah aku. Nggak, tidak kurang tepat. Iya. Oke ya, tadi Gladys berarti IPS, Irsa IPA ya? Ya. Kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang IPA IPS tuh ya kayaknya agak kurang tepat ya, Glad. Iya, Karena sebenarnya sepertinya kurang semua tepat sih. mapel juga punya IPA IPS-nya sendiri gitu. Bener. Contoh apa ya? Ekonomi gimana? Kayak Kalau di ekonomi mungkin orang-orang mikirnya lebih ke karena bidang IPS jadi sosial gitu ya. Padahal di ekonomi itu kita juga ngitung angka-angka yang butuhin rumus yang ada di mapel MIPA. Contohnya itu kita juga belajar tentang diferensial, terus belajar tentang integral kayak gitu. di geografi kayaknya sama deh. Kan Iya, ada di yang geografi tentang IPA-nya kayak gunung meletus gitu-gitu kan ya, Hmm. laut. Iya, iya. Nah, Iya, iya, IPS-nya tuh ya seperti ada di negara mana gitu mungkin ya. Ya. Kurang tahu sih, tapi kayaknya kayak gitu. Jadi IPA IPS-nya agak nyampur. Ya balance lah ya, balance ya. Iya, balance. Ya gitulah ya. BTW aku sama Gladys ini sekelas guys, memang orangnya lumayan ambis, selalu juara satu. Ampun. Keren. Ampun. Ya, aku Iya. bagian yang ikut-ikut aja lah. Iya. Mengikuti Oke. arus ya, Mas ya? Iya. Ya, kalau kita ambil prinsip tuh yang penting prinsip dikejar beruang. Apa Gimana tuh? Karena jangan jadi yang nggak jadi yang paling depan nggak apa-apa, tapi jangan jadi yang paling belakang. Oh, Ya, ya udah. kurang Ya, lebih bener-bener. gitu lah. Oke. Ya. Boleh juga tuh motivasi. Mindset baru. Iya, moto hidup. Itu kalau udah merasa aduh gimana ya, bingung, ya pakai prinsip itu. Ya. Ya. Oke, dari Gladys sendiri kenapa kita tarik dulu ya sejarahnya ya. Kenapa dulu waktu kelas 10 tuh lebih milih penjurusan ke IPS gitu loh? Karena aku memang dari kecil itu lebih suka sosial daripada yang sains-sains kayak IPA gitu. Jadi makanya aku waktu kelas 10 itu milihnya jurusan IPS bukan IPA. Berarti dari kecil ya. Ya. Iya. Kok bisa ya? Aku selalu nggak konsisten loh. Dari TK, SD, SMP tuh pasti berubah terus. Iya benar, Mas. Ya, Iya jadi kan? kan ya pas SD itu juga kayak IPA aja nih. Pas SMA, aduh ketemu fisika sama Aduh, kimia. iya. Bagi IPA. Ya udahlah ya. Kalau Irsa gimana nih Irsa? Kenapa milih IPA ya? Iya. Iya. Karena
Emang dari dulu aku jelek di hafalan. Oke. Jadi materi hafalan tuh susah banget buat aku. Hmm. Makanya ya udah ngambil IPA aja. Tapi ternyata susah juga ya. Ya, Kayak salah sebenarnya juga nih. 11-12 lah ya. Kalau Iya. kimia kan juga ngapalin kan. Ya ngapalin apa sih? Periodic table. Ah ya Iya. itulah. Iya. Tapi ya mau gimana pun tetap kalian terhebat lah di bidangnya. Aduh. Ya kan? Malu, jadi malu. Iya. Ya, kembali ke pribadi masing-masing sebenarnya. Iya iya iya. Oke. Ya, oke. Lalu kan pasti kan kalau mau tes nih ya, kan pasti kayak ada rasa gugup nih kayak Hmm. duh takut nih gimana nanti bisa nggak ya ngerjainnya. Nah, kira-kira untuk mengatasi rasa gugup untuk mengerjakan tuh gimana sih caranya gitu. Pas di lomba OSN-nya itu Iya, kan pasti kan beda kan dari kita ngerjain di kelas sama yang iya. sedang di perlombaan kan adrenalin kan naik kan. Ya, benar persaingannya sih. lebih ketat gitu. Ya pakai metode pasrah sih. Gimana ya? Emang kalau udah di depan, udah di meja ujian atau udah bener-bener di momen itu ya udah gitu loh. Karena kalian udah melalui persiapan, jadi udah di momen itu ya udah kalian kerjakan sebisanya, pasrah gitu sih. Oh, Bukan pasrah maksudnya tiba-tiba menyerah gitu enggak, maksudnya ya udah gitu loh, kerjain aja karena Ya. udah di situ. Yang ada di depan ya udahlah. Lah ya gitu. pasrahnya ini bikin bisa lolos gitu. Pengen deh. Ya, untuk Mbak Gladys Ah, ya. sendiri gimana? Kalau dari aku sih karena aku muslim ya, jadi kalau waktu lagi gugup itu biasanya aku membaca surat Al-Insyirah. Wih. Itu bikin aku lebih apa ya, lebih nggak nervous gitulah kalau baca suratnya itu. Jadi ya. Oh, Wih. Bagus ini. Aku juga baru tahu ini. ya. Jadi Ya. kayak selalu meminta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan dari Ya. yang paling Berserah diri. Iya, berserah Bener-bener. diri. Asik asik asik. Boleh, 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 boleh. Nah, kan pasti kalau OSN tuh kan ada materi-materi tersendiri ya kan. Nah, kira-kira tuh materi apa sih yang paling favorit banget kayak mengena di hati lah kayak doi. Apa nih kira-kira? Kamu mau duluan? Duluan deh. Boleh. Oke. Jadi kalau di ekonomi itu jujur aku suka semuanya. Cuman kalau di tingkatin yang paling aku suka itu aku suka belajar ekonomi mikro. Mikro. Iya, jadi kayak bahas-bahas tentang perilaku konsumen, produsen, habis itu tentang pasar kayak gitu. Oh, Tuh, kamu tuh dengerin, kamu kan mau masuk IPS kan. Nanti kamu di IPS ketemu itu. Tiap hari ngitung pajak, ngitung ini, ngitung ini. Wah, kira-kira gampang nggak tuh? gampang ya relatif lah ya. Kalau menurutku sih untuk aku yang dari kelas 10 nggak terlalu ambis, pasti kelas 11 tuh nanti kamu ngerasain bakal lebih rajin daripada kelas 10 gitu loh. Ya menurutku gampang-gampang susah sih, soalnya kalau ekonomi kan ada hafalan dan ada ngitungnya ya kan. Iya. Dan ekonomi itu bukan ilmu yang apa ya, bukan ilmu yang pasti ya. Jadi kalau misalkan jawabannya sebenarnya ini tuh bisa dibulatkan lagi, atau ya nggak kayak matematika. Matematika kan kalau kamu udah ada step salah itu pasti ada bawah-bawahnya salah lagi kan. Bener. Iya. Kalau ekonomi bisa enggak gitu loh. Jadi ya gitulah. Emang kalau salah hitung nggak salah tuh. Misal Iya. ngitung pajak. Ngitung pajak Oh. kan Iya. bisa dibulatkan. Iya, bener. Bisa. Bisa. Ada yang bisa Enak tapi ada banget. yang enggak gitu. Iya. Bisa dibulatkan. Kok enak ya? Ada MTK ada MTK nggak kayak gitu tuh. Salah satu digit salah semua. ya plus minus lah ya. Ya, plus minus ya. Kalau dari Irsa gimana ini? Materi ya. Ya. Jadi di MTK sendiri ada 4 materi utama, yaitu teori bilangan, aljabar, geometri sama kombinatorika. Masya Allah. Nah, aku paling nggak suka geometri. Maaf ya buat fans-fans geometri, karena ya nggak suka aja ngeliatin kotak segitiga bulat gitu lah. Kayak pusing matanya kalau lihat geometri, dan pertanyaannya tuh kadang sangat susah dinalar. Nah, tapi kalau paling suka itu kombinatorika. Jadi kombinatorika tuh tipe-tipe soal yang apa ya, peluang-peluang. Jadi kayak temukan peluang munculnya dadu segini, atau temukan berapa kemungkinan. Karena tuh kayak main game gitu ya, kayak nyelesain puzzle gitu loh. Makanya aku lebih suka kalau materinya kombinatorika Oh. daripada geometri. Kalau geometri selalu tak skip, gak suka. Berarti kalau gitu kamu masuknya ke tipe pembelajaran yang gimana nih? Tipe apanya?
Yang kan ada 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, 3. Kalau nggak salah tuh ada Audi, habis itu visual sama Visual, kinestetik. kinestetik. Oh gitu ya. Apa ya? Kalau dengerin guru di kelas tuh apa ya maksudnya? Auditory. Audio Iya, ya. Ya iya, itu. auditory. Biasanya Paling orang-orang nangkep sih. orang-orang auditor itu pintar-pintar, Bos. Aduh, Ini ya. source-nya mana ini? Based on experience. Oke, lanjut. Ya, berbicara dengan matematika nih ya. Iya. Menurut Mas Mahes ini matematika gimana nih pandangannya? Aduh, aku matematika. Tadi baru aja ulangan ya, Dis. Jam pertama lagi. Ya, matematika menurutku tuh ilmu memahami ya. Ya, wah. Kalau aku kenapa aku milih IPS karena sebenarnya aku nggak cocok sama matematika bisa dibilangnya. Soalnya aku tipe orang yang kalau ada satu rumusan ini aku harus tahu gitu loh. Kenapa terciptanya rumus ini? Kalau enggak aku nggak bakal bisa ngerjain soal-soalnya gitu. Oh, jadi Jadi harus tahu dasarnya dulu gitu. ya aku lebih ke tipikal sih siswa yang suka nanya gitu loh. Ini kok bisa kayak gini gimana gitu loh. Makanya itu aku ngambil IPS. Oh, Ya, iya, bukan iya. gara-gara nggak bisa matematika ya bisa ya. Ya mohon maaf ya Bu Sur, saya bisa kok Bu. Cuma tadi agak kacau aja. Ya, gitulah ya. Ya, oke. Habis itu kan cara memanage waktu nih. Ini banyak banget yang kayak kendala lah di sini nih. Kira-kira Mas dan Mbak ini gimana cara membagi waktunya dalam jadwal semasa yang cukup padat dan belajar yang cukup, aduh, Kacau ini. bikin geleng-geleng kepala sih sebenarnya. Gimana nih? Gimana, Gladys? Aduh, sulit sih kalau ditanyain memanage waktu itu. Jujur aku waktu SN kemarin tuh juga sempet kesulitan buat membagi waktu buat belajar OSN sama buat sekolah terus buat main juga. Nah, cara aku buat ngatasinya itu ya aku membuat skala prioritas sih. Jadi kayak misalkan hari besoknya itu ada ulangan gitu. Ya udah aku belajarnya buat mapel yang mau diujikan itu dulu. Habis itu baru aku belajar buat OSN gitu. Oh, jadi dengan skala prioritas ya. Iya. Wow, kalau Mas Irsa sendiri gimana? Sebenarnya nggak bisa sih. Kalau manajemen waktu ya kalau jujur aja ya aku nggak bisa manajemen waktu, sangat buruk. Makanya tugasnya sebenarnya banyak yang belum tuntas aslinya. Tapi aku punya prinsip dulu. Jadi dulu pas itu bareng sama ayahku, tiba-tiba aku lagi males les dan aku bilang nggak mau les gitu kan. Iya, iya. Cuman ayahku bilang ya kalau nggak mau nggak usah gitu. Terus sampai sekarang pakai pemahaman itu. Jadi semisalnya aku punya les hari itu tapi di saat itu aku juga punya tugas yang harus diselesaikan, biasanya aku drop lesnya. Jadi kayak gak usah les dulu karena ada yang lebih penting gitu. Hampir mirip lah ya sebenarnya. Ya, hampir mirip. Cuma Hampir yang mirip. beda mereka pulang sekolah langsung belajar. Nggak ada kayak gitu nggak. Iya. Kalau Mas Mahes pulang sekolah langsung ngapain? Tidur dulu aja. Tidur dulu. Tunda dulu aja PR-nya gitu. Iya, nanti bisa. Jam pagi deh. Jam pagi. Misalnya di sekolah gitu, Mas. Iyalah. Waduh, sama, Mas. Itu Iya. normal tau. Ternyata Normal. untuk udah masuk SMA itu kita ngerjain PR di jam pagi tuh menurutku banyak loh orang yang gitu tuh. Iya. Yang sebenarnya. penting nggak nyontek punya temannya aja sih, udah gitu. Waduh, Ya kan? waduh. Tapi itu kadang tuh juga kayak banyak juga sih, Mas, kalau misalnya tahu-tahu di sekolah tuh udah pada selesai semua kayak mikir cara bagi waktunya tuh gimana gitu. Nah, itu tuh masih misteri tersendiri sebenarnya. Kan kalau kita belum ngerjain PR tuh kalau udah masuk sekolah ya, langkah pertama tuh nyari temen. Iya sih. Kamu udah belum? Ya kan, nyari temen dulu. Iya, teman. Kalau belum ya udah gitu. Ada temannya kayak wah, Lebih tenang, alhamdulillah. lebih tenang. Iya, lebih tenang. Satu dimarahin semua kena. Iya, Iya, benar. ya gitulah ya. Ya. Aku tuh jujur ya bingung sama orang-orang yang memang rankingnya tinggi gitu loh. Iya, benar. Karena kalau dibilang belajar, aku juga belajar. Setiap ujian kan belajar. Iya. Terus juga kalau ada yang bilang kalau lebih paham tuh kalau dirangkum, aku juga ngerangkum karena aku kan tipikalnya kan visual kinestetik ya. Iya, iya. Jadi harus bikin ya rangkuman, mind map atau harus sambil ngapain gitu. Cuma kalau dari Gladys atau dari Irsa ini gimana gitu loh.
Aduh. cara belajarnya. Kok sepertinya kita sama-sama belajar, kita masuk Iya. sekolah juga sama, kita juga dengerin pelajaran, cuma kok ya Iya. dari perolehan nilai sangat jauh. Iya, kayak sebenarnya sama-sama aja gitu, tapi kok Iya, kayak bisa langsung ke atas gitu, tapi kita tetap stuck di bawah atau di tengah gitu. iya, iya. Aduh, gimana tuh tipsnya? Gimana? Tolong Dari pencerahannya suhu. dari Gladys suhu, suhu. Dari Gladys gimana nih? Kalau dari aku sih, kalau buat pelajaran biasa ya itu setiap guru masuk buat menjelaskan materi itu harus banget buat dicatat, habis itu di record juga kalau diperlukan. Kalau misalkan nggak ada PowerPoint-nya itu biasanya aku record, terus sampai rumah itu aku dengerin lagi buat makin nambah pemahamanku. Terus juga aku itu tipe yang harus setiap hari itu harus belajar meskipun cuman 1 jam atau 2 jam. 1 jam atau 2 jam? Itu banyak Glat. Aku 30 menit tuh udah gini dulu. Waktunya istirahat sejam. Belajarnya 5 menit tapi istirahatnya sisanya. Iya, sisanya sampai tidur. Bener sih, apalagi jam fisika. Ya gitulah ya. Kalau Ya. dari Irsa gimana? Gimana ya? Tadi kan bahas itu ya, kenapa ada orang yang lebih apa? Kayak lebih bisa. Ya kalau aku mau jujur aja ya, ya namanya otak kita kan beda-beda masing-masing. Ada jenis kepintaran yang fisik, jenis kepintaran yang tentang akademik, ada jenis kepintaran yang ya di luar itu juga ada, kalau nggak salah ada jenis kepintaran tentang public speaking gitu. Jadi ya sebenarnya ada, kalau dibilang ada faktor genetik atau enggak, atau faktor apa ya namanya, talent apa sih, Ya kayak itulah keahlian yang itu dari tuh gen. itu mungkin aja ada. Nah kalau pribadi aku sendiri gimana belajar, yang paling bikin gampang adalah fokus dengerin guru di kelas. Ya bener sih, Bener. itu efektif banget jujur. Karena kalau aku sendiri ya bahkan ya, kalau misalnya di kelas itu aku nggak dengerin, aku nggak bakal tahu itu tadi ngapain. Bener banget. Kayak kemarin sejarah ulangan itu aku kan dispen terus tiap sejarah itu. Aku cuman masuk 1 kali karena aku dispen terus, jadi aku ketinggalan banget materinya. Waktu ulangan ya udah, aku nggak paham ini bahas apa gitu. Aku jawab sesuai pemahamanku sebelum belajar materinya yang itu. Kayak nyimak guru tuh lebih efektif kamu nyimak guru 30 menit daripada belajar sendiri kayak sampai 2 jam. Bener banget. Sih. Harus nyimak guru. Ya, Karena ada panduan nih. Iya. iya sih bener, kalau nyimak guru tuh kayaknya lebih ilmunya tuh bisa keserap gitu, entah kenapa gitu kadang. Kadang Iya. sih. Sama kalau soal ulangan biasanya sesuai yang diajarin guru. Jadi Iya. lebih Bener. merucut. Ah, Sedangkan kalau belajar di luar kan materinya kadang banyak tuh. Kita nggak tahu. Misal materinya aja simpel ya, Kerajaan Majapahit. Tapi Kerajaan Majapahit kan banyak ya. Dari lahirnya Majapahit sampai runtuhnya Majapahit. Nah, sedangkan biasanya soal-soal ulangan tuh sesuai yang gurunya jelasin. Ya tergantung gurunya sih sebenarnya kalau dilihat-lihat sejauh ini ya. Ya sebenarnya kalau untuk ulangan atau gimana nya itu sebenarnya tergantung guru, tapi kadang tuh juga ada yang sesuai dengan PowerPoint-nya tapi ocehan guru tuh kayak nggak masuk juga gitu, ada juga beberapa kayak gitu mungkin. Ya, Iya. makanya tadi Gladys kan bilang dia di record. Iya di record. Ya, aku ya gitu sih. Soalnya jujur ya, buku tuh jarang banget, buku paket ya, jarang banget tak bawa dan jarang tak baca juga. Karena kan kebanyakan kan kita belajar lewat PowerPoint ya kan? Iya. Terus juga dari guru nerangin, apalagi kalau dari pelajaran-pelajaran yang memang butuh-butuh. Kalau di IPS tuh hampir semua pelajarannya tuh butuh pemahaman saat itu juga. Iya bener. Iya kan? Kayak misal sosiologi, Iya. kamu kepikiran kata-katanya sampai rumah, tapi kalau kamu nggak paham tuh gak ada artinya ya. Beneran, Aduh. Bener. ya kan? Iya, iya. Iya. Kalau sosiologi gitu, terus juga PKN, kan IPA juga dapat PKN kan? Iyalah, dapat. PKN dan sejarah itu kalau kamu bener-bener nggak paham saat itu juga ki, menurutku percuma juga. Nek ku inget kata-kata nih tapi nggak paham tuh rasanya ganjel gitu loh. Iki Iya maksudnya sih. apa? Tapi kepikiran terus. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ya gitulah. Iya. Tapi ya sosiologi itu mapel favoritku sih so far. Beneran mas? Iyalah, sosiologi lah. Ilmu untuk apa namanya? Apa ya, sosiologi itu kan sosio dan logos kan.
Ya kan, Wis. Dis? Iya, iya. Ayolah, Dis. Mengingat materi Iya, kelas bener. 10. Ya gitulah ya. Kalau dari Gladys Ya. gimana? Mapel favoritnya Gladys? Mapel, Kalau di kelas lo ya. mapel favoritku tuh jujur sejarah sama ekonomi. Itu dua mapel yang paling aku suka. Hmm, Oh, ekonomi. Oh ya, kan Iya. ikut ya kan OSN ikut lagi. OSN ekonomi tadi. Iya. Ya kan? Sosiologi ada OSN nggak sih? Ada nggak tuh? Ada Aku nggak nggak sih? tahu deh. Kalau Nggak di tahu. OSN nggak ada. Iya, di Tapi OSN di nggak ada. lomba-lomba lain ada sih. Ada. Ya, bisa lah ya. Oh. Kompetisi sosiologi atau ya ada sih yang ngadain buat sosiologi. Ini nih, dia juara 1 lomba sosiologi dari UNES. Kok disebut sih? Ya nggak apa-apa dong. Gladys. Ini kan motivasi untuk Iya. teman-teman, ya Iya, kan. bener, Tawan motivasi, dong. motivasi. Bahwa kalau kamu ikut OSN yang di bidangnya MIPA ya nggak selamanya harus MIPA gitu loh. Kan bisa juga gitu. Iya, Ya. bisa. Begitulah ya. Iya, bener-bener. Lalu kira-kira nih ya, kan OSN nih kayak bener-bener dipandang kayak anak ambis banget nih, anak ambis banget nih. Nah, perasaannya Mas Mbak ini gimana sih kalau dengar kayak gitu, kayak bener atau enggak gitu sebenarnya? Enggak. Apalagi kan Jujur aja di enggak. di IG Semansa tuh Waduh. ada loh, ya kan dibikin feeds Iya. lolos apa provinsi ya? Iya. Ya, iya. Lolos ke provinsi. Iya, lolos ke Iya. provinsi maksudnya. Iya. Gitu. Gimana perasaannya, kayak aduh rasanya emang ya gitu, apa gimana gitu? Malu kayaknya. Iya, jujur ada aku ada malu ada bangganya. kalau aku sendiri sih aku kayak agak malu sama sedih juga sih karena orang-orang jadi kayak menganggap aku terlalu ambis, terus padahal aslinya aku nggak seambis itu sebenarnya. Terus juga orang-orang jadi banyak menaruh kayak ekspektasi ya, nggak sih? ekspektasinya Iya, itu loh benar. yang bikin aku jadi sedih kayak Eh, jangan berekspektasi please. Oh, biasanya kayak gitu malah micu ekspektasi, kayak bikin down gitu kah? Iya, bikin sedih juga kayak orang-orang berekspektasi sama aku gitu. ya, paham. Iya, bener. Jadi- Ekspektasinya tuh yang paling apa ya? Bukan nyebelin ya, kayak paling bikin ya sebel sih. Itu tuh ekspektasi misalnya Gladys ikut OSN ekonomi, dia otomatis pinter ekonomi sekolah. Hah. Atau ikut OSN ini otomatis ikut mapel ini sekolah, karena sebenarnya nggak gitu. Menurut aku ya OSN matematika sama matematika di sekolah itu kan beda Beda. aslinya. Iya. Jadi pas kita lagi di matematika sekolah, kita tuh kan dapat ekspektasi, kamu kan ikut OSN MTK harusnya Oh, bisa. iya. Nah, aslinya nggak bisa gitu. Oh, jadi lebih prodi yang materi di OSN daripada di mapel gitu. Iya. Bener. Oh, bisa gitu Oh. ya? Ya karena beda itu ya. Beda aja. Beda, pokoknya beda ya. Beda aja gitu. Yang OSN sama di sekolah tuh nggak selalu sama. Iya, ya. Kalau menurut Mas Mahis nih sendiri, Hmm. kalau lihat anak OSN apalagi di depannya Ya, kita nih Mas, sekelas lagi ya sama Gladys nih. reaksinya Mas Mahis gimana nih? Ya pastinya kan keren ya anak-anak OSN, dari segala kesibukan yang ada di kelas masih bisa OSN, apalagi kan Gladys dispen setiap hari bro. Wow. Iya, baru masuk jam pelajaran udah keluar. Ya menurutku kan, ya aku lumayan terbuka tadi Gladys cerita tentang bahwa ekspektasi tadi ya, yang memang nggak selamanya yang OSN ekonomi, OSN apa tadi, ada informatika, terus ada matematika dan ada lain-lainnya gitu, memang nggak selamanya gitu loh mereka mau dan ikut bangga kalau apa ya gitu sebutnya, gelar nggak sih? Nggak ya, apa cuma nama doang ya ya? kalian ikut OSN ya? Ya kadang-kadang malu juga sih. Iya. Kalau tiba-tiba ada baru kenal, oh ini yang OSN kan kayak apa ya? Sumpah itu awkward Gimana banget sih ya? kalau Iya saya kan, kayak iya gitu. kan. Kayak Kurang ya, agak kurang ya, malu gitu. nggak talkative. Iya. Kayak kalau langsung dikenal OSN kayak aduh, apa ya? Malu dikit. Apalagi Iya, gara-gara bener-bener. postingan Instagram kemarin tuh kayak banyak yang apa yang Oh, kirim ke ini. DM gitu kan kayak aduh Iya. ya Oh ampun. ini, Oh Selamat. ini ya yang lagi lolos itu ya. Aduh, pinter banget nih di sekolah, di kelas gitu. ya kita lumayan terbuka lah ya.
Iya. tentang anak-anak OSN, anak-anak yang bisa dibilang ambis yang ada di Semansa. Iya, Sini iya. untuk menutup obrolan kita kali ini nih, eh, pesan dan motivasi yang bisa disampaikan dari kalian untuk teman-teman nih gimana nih? Kan tadi udah bilang ya kalau memang pelajaran yang ada, misal contoh kayak ekonomi tadi, yang ada di kelas sama yang ada di OSN tuh beda tuh, sebenarnya mungkin bisa lebih membuka untuk teman-teman yang mungkin kurang puas kok, kayaknya perlu next level deh gitu loh. Iya. Motivasinya apa nih dari Gladys dulu? Iya. Kalau dari aku sih motivasinya jangan pernah capek buat belajar, jangan menyerah buat terus belajar. Jadi intinya kita tuh harus selalu belajar. Meskipun kita kayak mungkin waktu ngerjain soal gitu ya, kita Hmm. buat ya kita ngerjain latihan soal gitu terus ternyata banyak salahnya. Nah, itu jangan pernah ngerasa kalau kalian nggak pantas buat ikut OSN ini. Jadi harus tetap optimis, tetap pede juga. Ya jangan pernah puas lah ya. Ya. Iya. Tuh dari Mas Irsa sendiri bagaimana? Apa ya, kalau pesan sih jangan berlebihan, soalnya beberapa itu ada yang saking apa ya, ambis banget, akhirnya dia overwork, akhirnya Iya. burn out. Temanku ada yang dia mimpi latihan soal pas tidur. Kepikiran ya? Iya kan, kayak aduh ya jangan berlebihan lah kalau gitu. Kalau tetap harus istirahat, tetap harus fokus sama diri sendiri, jangan lupa makan, minum, istirahat, ambil break. Pokoknya ya jangan terlalu apa ya, jangan berlebihan lah, harus tetap Iya. peduli sama diri sendiri juga. Iya, jangan terpacu dengan satu hal tersebut gitu kah? Ya. Iya, bener banget. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan juga nggak baik. Jadi lebih baik ya disesuaikan sama kemampuan diri sendiri juga. Iya, sama kondisi Asik. juga. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Quote of the day ya itu tadi yang dari Gladys ya. Bisa jadi tagline tuh. Boleh itu. Oke lah, setelah 20 menit lebih nih, mau 30 menit kita ngobrol-ngobrolin. Terima kasih untuk Gladys dan Irsa ya kan. Udah kita bisa sharing-sharing Iya. tentang OSN. Ternyata tuh ya banyak yang kita nggak tahu ya, karena kita Iya. mungkin memang nggak ada di dalam OSN-nya itu sendiri gitu loh. Iya. Ya, Suka gitulah sama lumayan mereka, iya. membuka pandangan kita tentang OSN ya. Iya. Maksudnya kan menurutnya kita, aduh ini anak OSN pasti bangga banget nih. Ternyata tuh mereka juga mau Ya. takut banyak yang menaruh ekspektasi pada mereka gitu. Ya mungkin karena emang sebenarnya poinnya bukan di situ, lebih Iya. ke poinnya yang ada di OSN-nya gitu loh ya kan. Nggak sebagai nama atau publikasi atau ya gimana lah untuk mencari perhatian atau itu mungkin enggak, cuma Iya. diambilnya dari mereka tuh ya OSN-nya gitu loh, karena mereka suka, enjoy, Benar, ya benar banget. begitulah ya. Ya, gitulah. Udah mau 30 menit kita ngobrol. Gladys dan Nirsa, terima kasih telah Makasih mau banyak. Kita diundang. juga terima kasih. Iya, kita Ya, juga dan- terima kasih. ya. Telah mau diundang di Stalk sini ya. Oke, Ya. kita tutup saja karena aku udah lapar banget ini, mau makan ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan bye bye. Bye. Pau.